Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa akhalallahu bai'a wa harrama riba. Sebuah potongan surat Al-Baqarah ayat 275 ini terkait rambu-rambu kita di dalam bermuamalah. Di dalam MHM itu kan kita ada sekolah bisnis ya, bisnis tauhid ya, itu artinya kita ini orientasi bisnis kita itu ya ibadah, dalam rangka kita mengabdi kepada Allah ya. Semua rezeki kita ini mengalirnya kan untuk ibadah ya, bukan untuk kesenangan saja ya, tapi orientasi kita itu untuk ibadah. Maka perlunya kita ini mengenal rambu-rambu tentang riba ya, yang kadang kita tidak tahu, apalagi kalau Ramadan ini mungkin di sepanjang jalan di BI itu ada orang mementeng tas, terus menawarkan kepak uang receh. Nah, itu uang receh itu bisa, kalau kita tukar, boleh nggak kita tukar seperti itu. Ini saya kilat aja karena Mas Ayat sudah datang ya, yang sering kita jumpai supaya kita tahu rambu-rambunya. Nanti turunannya itu bisa kita perjelas nanti. Yang pertama adalah riba nasiah. Riba nasiah itu yang artinya sendiri adalah penundaan ya. Terjadi riba itu akibat kita penundaan penyerahan barang sejenis atau yang lain yang bisa menyebabkan riba. Contohnya kita emas dengan emas, kita tukar-tukaran, dia gelangnya kok menarik, terus yang satu saling menarik, saling ijolan gitu loh bentuknya ya. Kalau beratnya ya sama, kadarnya juga sama, cuma bentuknya lain. Nah, pengen tukar-menukar, nah, itu saya sudah menyerahkan barangnya, lawan saya itu nggak diserahkan, ditunda misalnya mungkin 5 bulan atau 1 tahun. Nah, ini akan berakibat riba karena nanti harganya itu akan berubah. Nah, inilah makanya perlunya kita barter itu harus cash ya, tunai, tidak boleh ada penundaan. Ini namanya riba nasiah, yaitu di dalam hadis riwayat banyak nih, 5 ahli hadis menyampaikan dari Sumarah bin Jundab itu menyatakan sesungguhnya Nabi telah melarang jual beli binatang yang pembaranya diakhirkan. Nah, ini. Kemudian riba selanjutnya riba fadl ya. Riba fadl itu riba akibat tambahan ya. Ini kelebihan pada kuantitas barang meskipun sama ya. Ini biasanya terkait dengan riba fadl ini, misalnya kita punya beras kupon ditukar dengan beras baru. Nah, ini yang beras kuponnya karena jelek, jadi 5 kilo ditukar 3 kilo. Nah, ini ada selisih kan? Ini nggak boleh ini seperti ini. Seharusnya kuponnya dijual dulu, baru dibelikan beras yang baru tadi. Ya, ini kemudian juga kita ini saat Lebaran kita butuh uang recehan. Nah, kita lewat di air mancur ya, dulu ada air mancur di sekitar sepanjang Jalan Senopati itu banyak orang menukar, siap memberikan tukaran uang recehan. Itu kita tukar 1 juta nanti diganti 10.000. Nah, ini nanti jadi riba karena apa? Terjadi perbedaan. Nek sama nggak apa-apa ya, 1 juta 10.000 sama 1 juta ratusan ribu tadi nggak apa-apa kalau sama. Tapi kalau ada selisih, mungkin dikurangi karena jasanya, itu dikatakan riba. Makanya tidak boleh, ini namanya riba fadl karena tambahan. Kemudian yang ketiga adalah riba qad ya, riba akibat pinjaman ya. Riba ini akibat kelebihan dalam pengembalian. Misalnya kita pinjam 1 juta, nanti sudah diwanti-wanti, kamu pinjam 1 juta, bulan depan harus nambahi 1% ya. Nah, itu sejak awal ya. Ini biasanya terjadi pada rentenir atau bank konvensional. Jadi itu ya, semua piutang menarik keuntungan termasuk riba. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
Kemudian yang keempat ribayat ya. Ribayat itu riba yang terjadi karena penundaan, bisa barter atau jual beli. Contohnya kita mindering itu, kalau dua akad, double akad itu yang nggak boleh, harus milih salah satu. Nah, mindering itu boleh kalau milih satu akad. Misalnya ini barangnya ini kalau kredit harganya apa? Harganya 500, tapi kalau cash 300. Nah, ini kan kalau kita di akad itu barengan itu nggak boleh. Tapi kalau akadnya pilih salah satu, saya mau kredit selama 6 bulan 600.000 misalnya, yaitu selama 600.000 itu dicicil, boleh nyicil. Nah, tapi kita nggak boleh ada denda. Kalau sudah jatuh temponya nggak ada tambahan-tambahan juga. Nah, ini akadnya murabah, itu seperti itu. Jadi kita nggak boleh nambah-nambah. Karena apa? Nanti akan biasanya kan kalau kita pinjam itu malah dapat sebelum lunas, sebelum jatuh tempo kita membayar malah ada penalti. Kalau di bank itu kan seperti itu tidak boleh. Kemudian riba jaliyah, riba akibat juga penambahan pokok karena gagal bayar. Misalnya kita pinjam 1 bulan, tapi 1 bulan itu kok kita belum ada uang ya. Terus pemberi pinjaman itu ngomong, kamu karena belum bisa bayar angsuran pelunasan ini, sekarang kamu harus besok bulan depan kamu harus menambahi 1.500.000. Nah, seperti itu. Jadi ini kalau riba jaliyah itu riba yang dilakukan oleh orang-orang zaman jaliyah dulu ya. Kalau pas tepat 1 bulan ya kembalikan 1 juta. Tapi kalau gagal tambahi. Tapi kalau kot itu sejak awal sudah ngomong, nanti kamu bulan depan sejak awal itu ngomong tentang apa yang dilakukan itu. Ini jadi perbedaannya kalau riba jaliyah itu riba itu karena gagal bayar ya. Tapi kalau riba kot itu sejak dari awal itu sudah minta tambahan, ngomong sejak awal. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu ya, mungkin itu dari saya sebagai pengulangan saja terkait dengan jenis-jenis riba yang harus kita hati-hati. Banyak turunannya ini yang terjadi, kita ini kena punya riba juga. Mungkin sekarang uang itu bagaimana, kemudian sekarang banyak perkembangan-perkembangan itu kalau kita tidak dianalisis ya seperti ini, nanti dari 5 turunan riba tadi masuk golongan itu enggak, kaidah-kaidah yang ada itu. Mungkin itu dari saya. Yang jelas Allah itu memerangi ribawi, tapi menyuburkan sedekah. Ini penting itu menjadi panduan kita, jangan sampai kita melakukan. Kemudian ancaman-ancaman riba itu ya dahsyat sekali, karena riba itu termasuk dosa besar ya. Sama zina gede riba, padahal kita hanya dengan uang ya, tidak melakukan hanya dengan uang. Tapi zina itu ngeri ya, sama dengan menzinai ibu kandungnya sendiri, atau juga dengan melakukan dengan pelacur selama 36 kali. Hanya berapa aja kita transaksi dengan nilai yang seberapa itu sama dengan melakukan perzinahan 36 kali. Naudzubillah min dzalik ya. Dan ancamannya ya kekal di dalam neraka ya. Nah, itu untuk hati-hati kita terhadap perilaku riba. Dan di sekolah bisnis itu perlu kita memahami tentang macam-macam riba ini. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga nanti bisa menjadi rambu-rambu kita adalah bermuamalah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.